Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran kimia di hari ini. Mudah-mudahan Ananda sekalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ananda semua, hari ini kita akan membahas mengenai teori asam basa. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius, menjelaskan pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry, menentukan pasangan asam basa konjugasi, dan menjelaskan pengertian asam basa menurut Lewis. Teori asam basa terdiri dari tiga macam, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Nah, teori-teori ini diberi nama sesuai dengan ilmuwan-ilmuwan yang menemukannya. Baik, kita akan bahas teori yang pertama, yaitu asam basa menurut Arrhenius. Menurut beliau, asam itu adalah zat yang dapat melepaskan ion hidronium atau biasa disederhanakan menjadi ion H+ jika dilarutkan dalam air. Contoh, asam klorida atau HCl, kalau dalam air maka nanti menjadi H+ dan Cl-. Lalu asam sulfat atau H2SO4 jika dilarutkan dalam air nanti akan menghasilkan 2H+ dan ion SO4 2-. Untuk basa adalah zat yang dapat melepaskan ion hidroksil atau ion OH- jika dilarutkan di dalam air. Contohnya, kalium hidroksida atau KOH nanti kalau dilarutkan di dalam air akan terionisasi menjadi K+ dan OH-. Lalu CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida, maka nanti akan terurai menjadi Ca2+ dan 2OH-. Nah, jumlah H+ yang dihasilkan dari asam itu disebut dengan valensi asam. Nah, jadi contohnya HCl ini adalah 1 valensinya, H2SO4 adalah 2. Nah, kemudian jumlah OH- yang dilepaskan dari 1 mol basa disebut dengan valensi basa. Contohnya KOH berarti 1 OH-, maka valensinya adalah 1. Nah, jenis asam berdasarkan jumlah H+ dibagi 3 macam. Satu ada monoprotik, kedua diprotik, yang ketiga adalah triprotik. Nah, monoprotik yaitu adalah asam-asam yang menghasilkan 1 H+. Contohnya adalah asam klorida atau HCl, asam nitrat atau NO3, asam cuka atau CH3COOH. Nah, asam diprotik berarti asam yang menghasilkan 2 atom H. Contohnya asam sulfat atau H2SO4, asam sulfida atau H2S, lalu asam karbonat atau H2CO3. Dan ada asam triprotik, yaitu asam yang menghasilkan 3 atom H, yaitu contohnya H3PO3 atau asam fosfit dan H3PO4 atau asam fosfat. Nah, untuk basa pun sama, dibagi 3 jenis berdasarkan ion OH-nya. Ada monohidroksi, ada dihidroksi, dan trihidroksi. Monohidroksi itu menghasilkan 1 OH-. Contohnya natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida atau KOH, litium hidroksida atau LiOH. Nah, yang disebut dengan basa dihidroksi adalah basa yang menghasilkan 2 OH-. Contohnya CaOH 2 kali, yaitu kalsium hidroksida, magnesium hidroksida, dan barium hidroksida. Jadi ini adalah contoh yang menghasilkan 2 ion hidroksilnya. Lalu yang ketiga adalah basa yang trihidroksi, jadi menghasilkan 3 OH-. Contohnya aluminium hidroksida atau LOH 3 kali, besi 3 hidroksida atau FeOH 3 kali. Nah, bagaimana reaksi asam dan basa di dalam air? Nah, proses terurainya menjadi ion-ion inilah yang disebut dengan ionisasi. Ionisasi asam, ini contohnya adalah HF atau asam fluorida. Jadi kalau dia terionisasi, maka nanti akan terionisasi menjadi H+ dan F-. Berapa jumlah valensinya? Adalah 1. HCl, HBr, dan HI ini sama-sama semuanya menghasilkan 1 ion hidrogen.
Jadi terionisasinya nanti menjadi HCl H+ dan Cl-, HBr menjadi H+ dan Br-, HI adalah H+ dan I-, HCN adalah H+ dan Cn-. Nah, inilah contoh-contoh yang monoprotik. Jadi pada saat terionisasi hanya menghasilkan satu ion H+. Maka valensi asam dari asam-asam tersebut adalah 1. Lalu contoh berikutnya adalah H2S, nah atau asam sulfida. H2S dikala terionisasi menjadi 2H+ dan S2-. Lalu berapa valensinya adalah 2. HNO3 atau disebut dengan asam nitrat, maka terionisasinya adalah menjadi 1H+ dan ion NO3-. Valensinya juga berjumlah 1. Nah, H2SO4 ini disebut dengan asam sulfat, terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Jumlah valensinya adalah 2. H3PO3 atau asam fosfit ini terionisasi menjadi 3H+ dan PO3 3-. Jumlah valensinya adalah 3. Lalu contoh berikut adalah H3PO4 atau asam fosfat. Jadi dikala terionisasi menjadi 3H+ dan PO4 3-. Valensinya berjumlah 3. Lalu H2CO3 atau asam karbonat. Ini reaksi ionisasinya adalah terionisasi menjadi 2H+ dan CO3 2-. Maka jumlah valensinya dikatakanlah 2. Nah, H2CO2O4 atau disebut dengan asam oksalat ini terionisasi menjadi 2H+ dan C2O4 2-. Valensinya adalah jumlah 2. Nah, inilah ionisasi untuk asam. Kemudian contoh-contoh untuk ionisasi basa, NaOH atau disebut namanya natrium hidroksida, maka terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Jumlah valensi basanya adalah 1. KOH atau kalium hidroksida terionisasi menjadi K+ dan OH-, maka valensinya adalah 1. CaOH 2 kali, kalium hidroksida ini terionisasi menjadi Ca2+ dan 2 OH-, sehingga valensinya adalah 2. BaOH 2 kali atau barium hidroksida ini terionisasi menjadi Ba2+ dan 2 OH-, maka valensinya adalah 2. Sedangkan aluminium hidroksida atau aluminium atau AlOH 3 kali terionisasi menjadi Al3+ dan 3 OH-, maka valensinya dikatakanlah 3. Nah, itulah ionisasi untuk asam dan basa. Nah, berdasarkan sifatnya, asam basa itu ada tergolong asam kuat dan lemah. Begitupun basa, ada basa kuat dan ada basa lemah. Nah, contoh basa asam kuat adalah asam klorida atau HCl, asam iodida atau Hi, asam sulfat atau H2SO4, dan asam nitrat atau HNO3. Kemudian contoh asam lemah adalah asam sianida atau HCN, CH3COOH atau asam cuka, dan asam fluorida atau HF. Nah, untuk contoh basa kuat, ini adalah natrium hidroksida atau NaOH, KOH atau kalium hidroksida, lalu CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida, dan BaOH 2 kali atau barium hidroksida. Sedangkan untuk basa lemah adalah NH4OH atau amonium hidroksida, aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali, dan besi 3 hidroksida atau FeOH 3 kali. Nah, Ananda sekalian, kita akan bahas sekarang teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, Bronsted-Lowry ini diambil dari 2 nama ilmuwan yang menemukannya. Ini Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry. Jadi digabunglah menjadi teori asam basa Bronsted dan Lowry. Menurut beliau, asam itu adalah spesies pemberi proton atau H+. Nah, disebut juga biasa sebagai donor proton. Basa adalah spesies penerima proton atau akseptor proton. Nah, kalau dia sebagai asam, di saat setelah melepas H+ atau proton, maka nanti akan menjadi basa konjugasi. Nah, contohnya HCl kalau sudah dilepaskan H+-nya, maka Cl-nya berperan sebagai basa konjugasi. H2O kalau sudah melepas H+, maka nanti OH-nya akan menjadi sebagai basa konjugasi. NH3 setelah dilepaskan H+-nya, maka nanti sisa asamnya adalah
NH2-. Nah, NH2- itu sebagai basa konjugasi. HSO4- kalau sudah melepas H+ ya, nanti sisa anionnya adalah SO42- sebagai basa konjugasinya. Nah, suatu basa kalau sudah menerima proton atau sudah menerima H+, maka nanti akan menjadi asam konjugasi. Contoh, NH3 menerima 1 H+, maka menjadi NH4+. H2O menerima 1 H+, maka menjadi H3O+. Nah, setelah menerima itu, maka akan menjadi pasangan dari basa tersebut yang disebut dengan asam konjugasinya. Contoh berikutnya, OH- kalau sudah menerima H+, maka dia akan menjadi H2O. Nah, H2O ini adalah pasangan asam konjugasinya. Lalu S2-, kalau sudah menerima H+, maka nanti akan menjadi HS-. Nah, jadi nanti akan ada pasangan asam basa konjugasinya. Yang jelas, kalau asam sudah melepas H+, otomatis nanti akan berkurang dalam jumlah H+-nya. Sedangkan suatu basa, kalau sudah menerima suatu H+, maka dia akan bertambah. Nah, bagaimana sekarang kita cara menentukan pasangan asam basa konjugasinya? Seperti Ibu tadi sudah jelaskan, bahwa kalau asam itu nanti akan berpasangan dengan basa konjugasi. Sedangkan kalau basa akan berpasangan dengan asam konjugasinya. Kita lihat contoh ya. Nah, reaksi antara asam fluorida atau HF dengan air atau H2O menghasilkan ion fluorida atau F- ditambah ion hidronium atau H3O+. Nah, kita lihat sekarang, sebelum reaksi asam fluorida adalah rumusnya HF. Nah, setelah bereaksi hasilnya menjadi F-. Nah, kenapa? Karena asam ini melepas satu H+, memberikan satu H+ kepada siapa? Tentunya ke zat yang ada di sebelahnya. Jadi karena ini sebagai pemberi H+, dikatakanlah sebagai asam. Asam kalau sudah memberi satu H+, maka akan menjadi basa konjugasi. Nah, sekarang H2O karena dia menerima satu H+ dari HF, maka ini berperan sebagai basa. Basa kalau sudah menerima satu ion H+, maka nanti akan berubah pasangannya menjadi asam konjugasi. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, asam konjugasi ini atau H3O+ nanti akan memberikan satu H+ kepada F-. Maka H3O+ menjadi H2O, sedangkan F- dengan menambah satu H+ dari H3O+ menjadi HF. Jadi ini adalah reaksi berkesetimbangan. Jadi reaksinya bolak-balik. Jadi kalau ditanya, manakah pasangan asam basa konjugasinya? Asam basa konjugasi diantaranya adalah HF dengan F-, jadi HF dengan F-, H2O dengan H3O+. Jadi inilah pasangan asam basa konjugasi. Jadi sekali lagi, asam nanti akan menjadi berkurang, sedangkan basa setelah reaksinya akan menjadi bertambah dalam jumlah H+. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan bahas tentang teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa menurut Lewis. Nah, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas atau PEB dari senyawa lain. Sedangkan basa adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron bebas dari senyawa lain. Nah, di teori ini terbalik dengan menurut Brown-Sidlowry. Kalau di Brown-Sidlowry, asam itu pemberi. Nah, kalau menurut Lewis, asam itu adalah penerima. Jadi mohon diingat, jangan sampai terbalik ya. Nah, contohnya, ini adalah NH3 direaksikan dengan BF3. Jadi amoniak direaksikan dengan boron trifluorida. Nah, NH3 itu kita buat struktur Lewisnya, ini adalah ternyata memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan BF3 dengan struktur yang seperti ini
baru terdapat 3 buah ikatan. Nah, sedangkan untuk stabil itu suatu unsur harus 4 ikatan. Jadi untuk mencapai struktur Lewis yang oktet atau 8 untuk stabilan. Nah, berarti ini kekurangan satu pasang elektron. Sementara NH3 ini memiliki pasangan elektron bebas yang tidak dipakai berekatan. Nah, sehingga NH3 akan memberikan terhadap boron pada senyawa Bf3. Nah, karena NH3 ini adalah memberikan, maka dikatakanlah NH3 ini sebagai basa. Sedangkan boron trifluorida ini menerima pasangan elektron, sehingga ini dikatakanlah sebagai asam. Nah, senyawa yang terjadi adalah NH3BF3. Pasangan yang dipakai berdua ini nanti dipakai oleh N sebagai pemberi dan dipakai oleh B juga sebagai penerima. Ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi di dalam teori asam basa Lewis terjadilah ikatan koordinasi. Kita lihat contoh yang kedua. PCl3, ini PCl3 sebagaimana unsur P, dia memiliki ini dengan apa namanya 5 elektron valensi, maka dia memiliki satu pasang elektron bebas, ya, PCl3 bereaksi dengan BrF3. Nah, karena dia memiliki pasangan elektron bebas, maka diberikanlah terhadap Br. Maka PCl3 sebagai basa, sedangkan BrF3 ini sebagai asam. Nah, maka pasangan elektron ikatan inilah yang disebut dengan ikatan koordinasi, sehingga akan membentuklah PCl3BrF3. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulannya dari perbedaan 3 teori asam tadi adalah, kalau menurut Arrhenius bahwa asam itu adalah zat yang melepaskan ion H+, sedangkan basa ada zat yang melepaskan ion OH- di dalam air. Sedangkan menurut Brown-Sidlowry, asam itu adalah zat yang bisa melakukan donor proton, ada pemberi proton atau H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima donor atau akseptor proton. Sedangkan menurut Lewis, asam itu adalah zat yang dapat menerima atau sebagai akseptor pasangan elektron, dan yang disebut dengan basa adalah zat yang menerima atau sebagai donor, zat basa itu adalah zat yang sebagai pemberi atau donor pasangan elektron. Nah, demikianlah untuk teori ini. Untuk latihannya ini beberapa contoh soal. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan ini pasangan asam basa konjugasinya. Nah, asam format atau HCOOH ditambah H2O menghasilkan HCOO- ditambah H3O+. Bagaimana kita nanti akan menentukan pasangan asam basa konjugasinya? Kita lihat sebelum reaksi HCOOH ini memiliki H. Kemudian setelah reaksi, nanti lihat ini memiliki rumus hasil reaksinya adalah HCOO-. Berarti H-nya tidak ada satu. Nah, ternyata H ini adalah diberikan ke H2O. Karena dia pemberi, maka ini disebutlah sebagai asam. H2O setelah reaksi menjadi H3O+. Nah, kalau kita lihat jumlah, ini dari 2 menjadi 3. Artinya dia bertambah 1. Kalau dia bertambah, berarti dia sebagai penerima. Nah, karena ini adalah penerima, maka sebagai basa. Basa, pasangannya nanti akan menjadi sebagai asam konjugasi. Sedangkan asam, pasangannya menjadi basa konjugasi. Maka pasangan asam basa konjugasinya adalah HCOOH dengan HCO- dan H2O dengan H3O+. Contoh yang kedua, untuk soal yang kedua, pasangan asam basa dari NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Nah, NH3 ini hanya asalnya jumlahnya 3. Setelah reaksi ternyata menjadi 4, NH4+. Artinya H-nya bertambah 1. Nah, dari mana? Ternyata H3 ini menerima dari H2O. H2O kita lihat setelah reaksi menjadi OH-.
berarti hanya berkurang 1. Artinya, H2O ini adalah sebagai pemberi atau sebagai asam karena diberikan ke NH3. Nah, karena NH3 ini menerima, maka sebagai basa. Sedangkan H2O ini sebagai pemberi, maka sebagai asam. Kalau basa, nanti setelah reaksi otomatis akan menjadi asam konjugasi. Sedangkan H2O atau ini asam, kalau sudah bereaksi nanti akan menjadi basa konjugasinya. Sehingga pasangan asam basa konjugasinya adalah NH3 dengan NH4+, H2O dengan OH-. Nah, ini adalah untuk teori dari bronzifluorid. Nah, untuk soal dari ini ya, masih bronzifluorid, tentukan asam basa Lewis dari reaksi berikut. Oh iya, ini adalah contoh dari asam basa Lewis. NH3 ditambah H+ menghasilkan NH4, lalu AlF3 ditambah F- menjadi AlF4-. Nah, manakah pasangan asam basanya? Nah, kita lihat. Pertama tentunya ini sesuai dengan namanya, Lewis itu harus kita buat menjadi struktur Lewis. NH3 rumus strukturnya seperti ini, rumus elektronnya. Berarti dia memiliki satu pasang elektron yang tidak dipakai. Lalu H+ berarti kalau sudah melepas, kalau sudah H+ berarti dia melepas satu ion H+. Maka ini sebagai asam. Nah, karena dia pemberi, maka inilah basa, sedangkan H yang tidak punya elektron menjadi punya elektron sumbangan dari N, maka dikatakanlah sebagai asam. Nah, NH3 dengan H+ akan terbentuklah menjadi NH4+. Nah, inilah pasangan ikatan koordinasinya. Lalu contoh yang B-nya adalah AlF3 seperti ini. Al di sini hanya 3 pasang elektron. Kemudian untuk stabil berarti ya butuh 1 pasang. Nah, F- berarti dia memiliki 1 pasang elektron. Maka F- akan memberi ke Al. Nah, karena Al menerima, maka ini asam. Karena F- sebagai pemberi, maka dia sebagai basa. Sehingga terbentuklah AlF 4-. Inilah pasangan koordinasinya. Nah, baiklah anak-anakku. Oh iya, maaf. Inilah pasangan ikatan koordinasinya. Jadi yang ini. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa Ananda pahami. Dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.